Sahabat, sesuai janji saya akan meneruskan pembicaraan mengenai konseptualisasi yang sebelumnya saya sudah berbicara konseptualisasi eksplanatif. Sekarang saya akan berbicara tentang konseptualisasi interpretif. Interpretif itu kata sifat dari interpretasi. Sifat sekaligus juga pendekatan. Interpretasi itu menafsirkan, memahami, understanding secara dalam yang saya sudah bicara pada video sebelumnya. Kalau eksplanasi menjelaskan. Satu hal yang membedakan antara dua ini adalah interpretif itu tidak menyampaikan pertanyaan mengapa. Seperti halnya yang disampaikan dalam eksplanatif. Dan konseptualisasinya memang sangat fleksibel dalam interpretif itu. Ini kalau saya pelajari berbagai buku yang ada, memang tidak ada pola yang seragam. Kalau eksplanatif ya hampir baku seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ada pengalaman yang menarik yang dilalui oleh sahabat Hans Sandlov, PhD, seorang antropologi politik dari Swedia yang sekarang udah banyak tinggal di Indonesia. Dia tahun 80-an itu berangkat dengan proposal antropologi ekonomi. Dia mau melucuti konsep involusi punya Clifford Geertz gitu. Tetapi dia melihat di lapangan berubah. Jadi dia kalimat dia berangkat membawa antropologi ekonomi, pulang membawa antropologi politik. Dia menulis buku ini ya. Leadership ya, soal leadership udah bahasa Indonesia, negara dalam desa ya. Kepemimpinan dan patronase di pedesaan Jawa itu. Ya, jadi ini itu pendekatan yang sangat antropologis itu, interpretif. Tidak ada penjelasan tetapi text description ya. Deskripsi yang mendalam dan interpretasi itu pada dasarnya ya menafsirkan, memaknai, menandai atau mengkonstruksi. Itu poinnya di situ. Meskipun demikian, pendekatan interpretif tetap menantang argumen-argumen atau perspektif atau temuan studi yang sudah ada dan selalu akan menghadirkan standing baru, posisi baru, argumen baru yang diyakini yang lebih tajam gitu. Jadi tetap ada tantangan, ada kritik yang selalu disampaikan dan menawarkan perspektif atau cara pandang baru. Dan pertanyaannya juga fleksibel. Tidak baku ya. Tetapi maksud saya mau pertanyaannya banyak juga boleh, mau sedikit juga boleh, atau pertanyaan itu juga berkembang biak di tengah jalan juga bisa. Jadi tidak ada masalah karena kekuatan interpretatif itu nanti terletak pada data, pada fakta ya. Karena itu disebut juga sebagai fenomenologis. Menangkap fenomena itu secara lebih utuh, secara lebih dalam. Atau sering disebut dengan ideografis, membuat gambaran yang sangat unik dan beragam. Saya akan kasih contoh ya, beberapa contoh buku ya. Ini ada buku Richard Robinson. Judul aslinya Indonesia The Rise of Capital. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia. Dipublikasikan oleh Komunitas Bambu. Ya, dia menulis tentang ini,
transformasi negara dan kapitalisme ya di Indonesia. Dan dia bilang bahwa borjuasi sebagai inti dari kapitalisme itu berkembang dalam kerangka kapitalisme negara. Yang ini di dunia ketiga dia bilang, bentuk umum negara yang melaksanakan kekuasaan politik dalam revolusi kapitalis cenderung melemahkan kelas kapitalis domestik. Dan karena itu borjuasinya atau modalnya, termasuk modalnya itu berkembang dalam kapitalisme negara. Dan Richard Robinson menyampaikan pertanyaan begini. Apakah masyarakat kapitalis yang dipimpin negara itu membentuk suatu model baru yang kekal atau hanya menjadi selingan? Apakah mereka akan mempertahankan keadaan ini sebagai kapitalisme yang diperluas dan diperdalam, atau apakah mereka akan memberikan jalan bagi para borjuis untuk berkuasa sebagai kelas kapitalis yang berkembang? Itu pertanyaannya di situ ya. Tapi kalau saya melihat buku-buku lain belum tentu ada pertanyaannya, tetapi arahnya jelas, pintu masuknya jelas, nanti arahnya jelas, ini tujuannya mau apa dan posisinya itu jelas. Nah, Robinson mengatakan tidak banyak studi yang memusatkan diri baik secara langsung maupun tidak langsung pada perkembangan kelas kapitalis di Indonesia. Ini berarti posisinya dia, tantangan dia di situ. Itu namanya problematisasi ya. Dia menantang, dia mengkritik. Hal ini disebabkan kerangka teoritis yang dianut sebagian besar pakar bersangkutan tidak memasukkan kapitalisme atau kelas dalam kategori analisis yang penting. Para pakar ini lebih memandang pada perubahan dari tradisi ke modern. Di dalamnya kekuatan-kekuatan modern bergulat dengan kekuatan yang mewakili kepentingan budaya kuno Jawa, sekaligus bersifat karismatik dan patrimonial. Itu argumen dia, kritik dia, dan dia juga mengkritik tentang ini ya, teori ketergantungan. Jadi tadi teori modernisasi yang ditantang, yang kedua teori ketergantungan. Dan karena itu dia mengambil posisi untuk menganalisis kelas terhadap transformasi kapitalisme negara Indonesia. Nah, dia penggunaan analisis kelas itu didasari oleh beberapa hal. Pertama, kebanyakan komentator melihat kemunculan kelas kapitalis di antara lapisan kaum pribumi, kebanyakan dari kalangan Islam, kapitalis kecil yang terdiri dari para pedagang dan produsen kecil barang dagangan di Jawa dan Sumatera, suatu kelas yang dalam kenyataannya sedang surut. Satu. Kedua, di antara masa tahun 50-an, 60-an, perihal munculnya kelas kapitalis yang dianggap cukup berarti dapat dimaklumi sebagai kemungkinan kecil. Kemudian, ini ya, kelanjutannya revolusi kapitalis di Indonesia sesudah masa penjajahan menjadi kekuatan sosial dan ekonomi yang dominan hanya pada permulaan 70-an. Alasan ketiga adalah berlanjutnya dominasi politik pihak militer yang memberikan kesan layaknya seperti sebuah rezim yang mengapung di atas kekosongan sosial. Itu alasan ketiga. Kemudian alasan yang keempat, bobot yang lebih kecil melekat pada kelas kapitalis di Indonesia karena para pengamat cenderung memandang kelas tersebut dari elemennya yang paling lemah, yaitu kaum kapitalis pribumi. Ya. Sementara itu, kapitalis asing dan Cina itu dipandang sebagai pihak luar. Dengan demikian, keduanya tidak diperhitungkan sebagai anggota kelas kapitalis di Indonesia ataupun bagian dari hubungan umum antara negara dan kapital. Nah, ini argumen dia di situ ya. Ini simple kok, nggak banyak ya. Perdebatan di pengantar itu cuma 5 halaman aja, nggak panjang. Meskipun pada bab 4 buku ini itu ada perdebatan teoritis tentang konstruksi negara.
berbagai macam label atau model negara, dan dia akhirnya kembali ke ini ya, kapitalisme negara, analisis kelas untuk melihat kapitalisme negara. Ini buku ini ya, buku Richard Robinson ini. Tuh. Terus apalagi nih? Ini ada buku ditulis oleh, udah awut-awutan ini bukunya ini, waktu dulu cuma fotokopian. Ya, nyari buku aslinya nggak dapat. Ditulis oleh Carol Warren. Ya, Carol Warren. Ini udah kacau balau nih, tulis udah berantakan bukunya. Judul bukunya Adat dan Dinas Balinese Communities in Indonesian State ya. Ini tahun 96 kalau nggak salah. Udah nggak aut-autan bukunya ini. Udah kacau banget nih. Ya, jadi saya pernah memberikan clue pada Carol Warren ini ya. Jadi dia menantang Jan Breman ya. Jan Breman itu kan anti konsep desa sebagai republik kecil, itu terlalu romantis, itu ciptaan kolonial gitu. Itu kata Breman. Dan dalam desa itu nggak ada yang namanya solidaritas, kohesi itu. Itu ada struktur yang timpang, ada elit yang begitu dominan dan seterusnya gitu ya. Jadi intinya gitu. Jadi artinya ini yang sering disebut sebagai kaum revisionis, itu artinya desa itu sebagai situs penindasan ya, situs ketimpangan, situs penindasan gitu. Jadi Jan Breman itu nggak percaya pada romantisme desa. Carol Warren mengkritik itu, ya. Dan dia menganggap pentingnya adat. Bagaimanapun adat penting ya. Kalau adat itu kan menurut Jan Breman itu nggak penting itu. Gitu ya. Nah, Carol Warren mengatakan adat ini the foundation of village corporatism. Jadi korporatisme desa. Adat itu sebagai sebagai fondasi. Penting ini bagi kehidupan dan penghidupan orang desa itu, adat itu. Dan ini faktanya di situ. Nah, dia bilang bahwa memahami fondasi organisasi lokal sebagai sebagai bentuk artikulasi kontrol rakyat terhadap urusan desa dan pola kepemimpinan yang beroperasi di dalam lingkup lokal itu merupakan critical importance, jadi sesuatu yang penting dan kritis di dalam analisis hubungan antara desa dan negara di Indonesia. Jadi melihat gitu ya, organisasi lokal itu penting, itu organisasi lokal itu ya termasuk adat yang tadi. Jadi dia tidak di konseptualisasi itu tidak panjang, dia cuma menyampaikan argumen saja. Ya. Singkat kok ini, sama dengan yang buku Richard Robinson itu pendek banget. Jadi artinya Carol Warren ini melakukan pembelaan terhadap desa dan adat. Kalau Jan Breman itu menolak desa. Gitu. Ya. Tuh, terus jadi intinya itu ya. Dan nanti ada titik temunya studi Carol Warren ini dengan karya Clifford Geertz, negara teater itu ya, di Bali itu ya. Dan salah satu poin yang disampaikan oleh Clifford Geertz adalah desa itu di Bali itu kolektivisme pluralistik. Artinya desa itu punya struktur yang beragam,
Ya, ada Banjar, ada Seka, macam-macam, ada struktur-struktur, ada Supak gitu, yang masing-masing punya otonomi tetapi punya ikatan dalam wadah desa itu. Jadi kolektivisme pluralistik itu dibedakan dengan kolektivisme monolitik, yaitu model Jawa. Diikat bersama tapi mono, ya, monolitik itu dikuasai ya, atau namanya penguasa tunggal. Itu yang satu konsep yang bolak-balik disampaikan oleh Hans Antloff itu namanya penguasa tunggal. Nah ini simpel aja konseptualisasinya, tapi datanya kan banyak nih, ceritanya banyak banget nih, dalam, jadi lebih mengutamakan pada kedalaman. Terus ada lagi nih, ya, ada ini ya, buku Nancy Peluso, Hutan Kaya Rakyat Melarat, Penguasaan Sumber Daya dan Perlawanan di Jawa ini. Jadi konseptualisasinya juga simpel, nggak banyak-banyak kok. Ya, Anda bisa membaca buku ini. Ini menarik. Saya suka banget ini buku ini. Ini kan menunjukkan kontradiksi antara rimbawan dengan penduduk desa, antara negara dan petani di ladang hutan itu ya. Yang kemudian hutannya kaya, rakyatnya melarat itu. Terus ini ada buku ini, Tania Muraili, ini buku wajib untuk mahasiswa PMD nih. The Will to Improve, Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan Indonesia. Jadi ini dia menggunakan governmentality untuk sebagai perspektif untuk melihat pembangunan. Ya, jadi intinya dia membuat kalimat begini nih. Indonesia sebagai negeri yang terus dililit kemiskinan dan kekerasan sepertinya merupakan pilihan tempat ganjil untuk melakukan penelitian mengenai the will to improve, kehendak untuk memperbaiki. Khususnya upaya untuk memperbaiki keadaan hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya. Ya, kesejahteraannya, upaya yang sering diberi nama pembangunan. Jadi dia menunjukkan kontradiksi pembangunan. Jadi buku ini sebenarnya bisa dimaknai sebagai governmentality of development, kepemerintahan pembangunan misalnya. Misalnya ini dia menunjukkan kontradiksi ironi. Jadi program-program pembangunan yang masuk desa itu ironisnya justru ikut bertanggung jawab memunculkan persoalan baru yang berkembang sekarang. Contohnya program kolonisasi dan transmigrasi yang terbukti bagus untuk meningkatkan pendapatan, program penataan lahan guna merasionalisasi pemanfaatan tanah dan memisahkan lahan pertanian dengan kawasan hutan, program-program pendidikan dan modernisasi semuanya ikut berperan dalam menciptakan kesenjangan dan pertikaian sosial dewasa ini. Nah, itu namanya kontradiksi atau ironi. Ya, jadi intinya apa? Dia menantang pembangunan. Ya, menantang pembangunan yang istilahnya diakui bisa menciptakan masyarakat dan adil makmur, ini enggak. Dan kemudian konseptualisasinya panjang, berbeda dengan buku-buku yang tadi saya sebut. Ini panjang banget. Ya, mulai dari dia menguraikan apa yang disebut dengan kehendak untuk memperbaiki, the will to improve, gitu ya. Dan kemudian dia letakkan the will to improve itu dalam governmentality Michel Foucault. Ya, itu ya. Jadi karena itu saya sebut ini governmentality pembangunan. Karena di dalam governmentality itu kan ada the will to. The will to improve, the will to power, the will to knowledge, the will, pokoknya kehendak-kehendak yang itu orientasinya menjalankan kekuasaan yang maksudnya produktif untuk memperbaiki. Tapi hasilnya tidak begitu. Nah, kenapa gitu? Karena kontradiksinya bisa dilacak, ya caranya ini dengan teknikalisasi ini. Di sini ciri khas dari governmentality itu kan teknikalisasi permasalahan. Ya.
problematisasi dan teknikalisasi. Bukanlah dua praktek yang terpisah. Itu menjadi bagian dari proyek-proyek pembangunan itu. Ya. Yang itu namanya anti politik. Kemudian, nah politik sebagai provokasi ini. Jadi teknikalisasi itu lebih penting kalau politik itu dianggap sebagai provokasi. Jadi ini konseptualisasinya cukup panjang. Pokoknya intinya adalah bagaimana mengoperasionalkan konsep governmentality itu untuk melucuti, mengolok-olok pembangunan. Ya, ini kan berbeda kalau teori modernisasi, memandang pembangunan kan gitu. Kemudian teori ketergantungan, menciptakan ketergantungan antara pinggiran sama pusat misalnya. Ini lain, ini governmentality ini menunjukkan kontradiksi antara kehendak untuk memperbaiki dengan hasil dan dampaknya. Yang saya sering katakan itu tujuannya baik, caranya keliru, hasilnya gagal dan dampaknya buruk. Ya. Itu ya, contohnya ini ada beberapa contoh. Terus kemudian misalnya begini ya, sekarang studi interpretatif kan berkembang luas. Kenapa? Karena kita itu kan mau menemukan tema atau fakta yang bisa dieksplanasi itu kan tidak mudah. Kita sulit menemukan kasus yang itu fakta atau yang betul-betul konkret, besar. Gitu ya. Misalnya jatuhnya Soeharto gitu ya, atau jatuhnya keruntuhan KUD misalnya. Itu kan jarang orang. Dan saya kemarin sudah mengatakan bahwa orang itu jarang yang masuk ke eksplanasi. Gitu. Nah umumnya ke deskriptif gitu, dengan satu pertanyaan saja. Pertanyaan dan konseptualisasinya tidak ada konseptualisasi sebenarnya. Itu hanya kumpulan definisi dan indikator. Tapi tidak ada perspektif yang betul-betul bisa untuk memahami, menandai, memaknai, mengkonstruksi. Jadi interpretatif itu kan di situ, sehingga nanti digambarkan secara lebih dalam. Saya kasih contoh misalnya ini. Saya sedang terus berproses, tapi belum selesai ya, dengan tema ini ya, menulis buku dengan tema tirani teknokrasi. Itu saya hadirkan untuk menantang oligarki elit. Kan studi politik pemerintahan Indonesia itu sangat didominasi oleh itu, ya. Nah, saya mengatakan bahwa ini teknokrasi ini. Jadi ada kekuasaan yang bersentuhan langsung. Ya, kalau para elit itu ya meskipun mereka merampas, tapi mereka itu kan punya hubungan secara populis sama rakyat gitu. Tapi kalau teknokrasi ini enggak. Ini kan tirani gitu ya. Tirani itu kan kekuasaan yang melayani dirinya sendiri atas nama kebenaran, kebaikan. Bahkan juga ngomong tentang kesejahteraan, kemakmuran dan sebagainya. Tapi ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Taniali tadi, kontradiksi antara yang diniatkan teknokrat itu dengan hasilnya. Jadi itu tantangan saya begitu dan ya pertanyaannya nggak bisa luwes, bisa fleksibel, misalnya bagaimana teknokrasi itu bekerja misalnya, kemudian siapa yang disebut dengan teknokrasi, bagaimana kaitan antara teknokrasi dengan politik, teknokrasi dengan birokrasi dan seterusnya ya. Jadi itu kan latar belakangnya begitu nanti. Nah konseptualisasinya tentu bisa juga terfokus pada pada teknokrasi itu literaturnya kan banyak. Ada yang menggunakan analisis kelas misalnya, banyak itu. Ada yang menggunakan dengan analisis institusional misalnya. Jadi melihat ini, oh ini kerasi ini pemerintahan oleh para ahli misalnya. Ini aktor-aktor yang menaiki tangga kekuasaan.
misalnya menjadi menteri yang dulu disebut dengan mafia Berkeley. Nah, tetapi saja, oh enggak harus begitu, itu memang teknokrasi, tetapi saya ingin mengatakan bahwa teknokrasi itu bisa didekati dengan governmentality. Ya. Jadi dengan sesuatu yang ini ya, technical, strategi, kalkulasi, dengan NSPK norma, standar prosedur kriteria, dengan angka. Ya. Jadi governing dengan expertise, keahlian, dengan angka, dengan data, dan sebagainya. Dan itu merambah ke seluruh sektor. Ya. Itu dimasukkan dalam agenda pelayanan publik, pembangunan, dan seterusnya. Itu namanya tirani teknokrasi. Jadi konseptualisasinya bisa simple semacam itu, tidak harus rumit-rumit. Tetapi yang penting adalah satu, nanti narasinya itu lebih dalam, lebih kaya, dan yang kedua ya argumen-argumen yang dibangun itu. Ya. Terutama dari data sama perspektif tadi itu bisa membangun argumen dan pada ujungnya akan menghasilkan abstraksi sehingga ini bisa berguna untuk membangun pengetahuan baru. Saya kira itu saja yang interpretatif.